Hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, satu dari 4 bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa makna haram? Kata Al-Qadhi Abu Ya'la sebagaimana dikutip oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, paling tidak 2 maknanya. Yang pertama, kenapa disebut bulan haram? Karena di bulan ini itu haram itu artinya terlarang. Enggak boleh perang, enggak boleh bunuh-bunuhan, enggak boleh baku hantam. Maka orang-orang jahiliyah dulu, mereka kalau sudah masuk 4 bulan haram ini, itu enggak ada lagi perang, selesai sudah. Gencatan senjata kalau kita sekarang istilahnya. Yang kedua, kata Al-Qadhi Abu Ya'la, tahrimu intihak hurmatillahi asyaddu min ghairihinna. Melanggar larangan Allah di 4 bulan ini itu dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat di bulan ini, itu dosanya lebih banyak dibandingkan dia berbuat maksiat bulan depan. Tapi bukan berarti bulan ini tahan dulu, bulan depan aja kita maksiatnya, bukan. Maksudnya kita ditahan atau diperintahkan oleh Allah menahan diri jangan sampai berbuat dosa maksiat, karena hati-hati dosanya bisa berlipat-lipat di bulan ini. Nah, apa saja 4 bulan itu? Kata Rasulullah, salah satu mutawaliyat, 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 adalah Rajab Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, yaitu Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadah Ukhra dan bulan Sya'ban. Kalau di kita sering bilangnya Jumadi. Sebenarnya secara bahasa yang benar itu Jumadah. Kalau Jumadi nama orang, Jumadah nama waktu. Dari kata jumud atau jamid artinya dingin atau beku. Pantesan Ustaz, teman saya Pak Jumadi dingin banget orangnya. Bisa jadi dari segi nama ya. Jamid. Nah, menarik, dalam Sahih Bukhari dan Muslim tadi Rasul sebut Rajab itu ternyata namanya Rajab Mudhar. Kita tahunya bulan Rajab saja. Rasul nyebutnya Rajab Mudhar. Apa arti Rajab Mudhar ini? Rajab nama bulannya, Mudhar ini ada 2 maknanya. Yang pertama, dia nama kabilah. Jadi dulu di jahiliyah itu kalau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini karena berurutan, orang itu nggak ada yang langgar, orang itu nggak perang. Tapi kalau bulan Rajab, karena sebelumnya bulan Jumadah Ukhra itu adalah bulan halal, kadang orang perang sampai lupa, ternyata udah masuk bulan Rajab masih perang, melanggar dia. Ya. Tapi ada satu kabilah itu nggak pernah melanggar. Pokoknya sebelum masuk bulan Rajab mereka sudah menanggalkan senjata mereka, mereka jadi apa? Hentikan peperangan. Nah, kabilah ini disebut atau namanya kabilah Mudhar. Rasulullah menghargai, menghormati kabilah ini yang telah memuliakan bulan Rajab dengan menjanding atau menggandeng namanya dengan nama bulan ini, disebutlah Rajab Mudhar, supaya semua orang ingat ada satu kabilah yang memuliakan bulan ini, yang mestinya kita juga ikut memuliakan bulan ini, yaitu namanya kabilah Mudhar. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Mudhar itu secara bahasa dari kata dorra, artinya bahaya. Madorot, bahaya. Mudhar artinya yang mendatangkan bahaya. Maka menurut makna kedua, Rajab Mudhar itu artinya bulan Rajab yang bisa mendatangkan bahaya, bencana dan petaka. Apa maksudnya? Kata Allah, kalau sudah masuk 4 bulan haram, apa yang mesti kita lakukan? Bukan perbanyak puasa, bukan perbanyak salat, bukan perbanyak ibadah, tapi kata Allah kalau sudah masuk di bulan haram itu adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Maka amalan prioritas di bulan ini ternyata bukan memperbanyak ibadah sunnah. Prioritas kita adalah tahan diri kita dari perbuatan zalim, itu prioritas. Kalau itu sudah, baru dia melaksanakan ibadah sunnah.
sampai kebalik. Dia prioritaskan amalan sunnah tapi lupa menahan lisan, lupa menahan tangan, dia zalim sama orang lain atau zalim sama diri sendiri. Maka kalau ada kita compare, ada orang rajin puasa di bulan ini tapi tidak menahan lisannya, tidak menahan kaki tangannya dari perbuatan zalim. Sementara ada orang menahan diri dari perbuatan zalim tapi tidak perbanyak ibadah sunnah, gak puasa dia. Mana yang lebih utama? Kata para ulama, lebih utama mereka yang tidak puasa tapi menahan diri dari perbuatan zalim. Kenapa? Karena itu yang Allah perintahkan, itu yang Allah prioritaskan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Ada sebagian bilang, Ustaz, itu kan Allah nyuruhnya jangan berbuat zalim kepada diri sendiri. Berarti boleh dong zalim sama orang lain. Ini logikanya bengkok. Karena kalau lempeng, zalim kepada diri sendiri aja gak boleh, apalagi ke orang lain. Yang kedua, ada orang kalau berbuat zalim itu diantaranya adalah dosa ya. Berbuat maksiat termasuk zalim. Begitu ditegur sama orang, apa kata dia? Biarin, yang penting gak ganggu orang. Gak apa-apa saya begini, yang penting gak merugiin orang lain. Daripada si fulan tuh, dia tuh merugiin senegara misalnya. Nah ini gak benar. Zalim itu tidak merugikan orang pun tetap gak boleh, apalagi merugikan orang lain. Zalim kata Rasulullah ada 3. Yang pertama, zalim itu yang tidak mungkin dimaafkan oleh Allah. Apa itu? Berbuat syirik mati tidak tobat. Maka kata Allah merekam perkataannya Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Karena zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah tuh mestinya yang disembah, dia nyembah selain Allah, berarti zalim. Kalau dia mati tidak bertobat dari perbuatan syirik, itu adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, ada kezaliman gampang diampuni. Apa itu? Zalim kita kepada Allah. Apa maknanya? Mungkin nauzubillah pernah kita dulu Ustaz, Masya Allah gak sholat. Berapa lama? Bertahun-tahun. Setelah itu kita sadar tobat, sekarang alhamdulillah udah sholat. Bagaimana ini? Kata Rasulullah, datanglah kepada Allah, bertobat, nangis, minta ampun, berjanji tidak mengulangi. Selesai, Allah maafin. Salah kita ke Allah, kita akui, mohon ampun, janji tidak mengulangi, bertobat, selesai, Allah maafkan. Kedua, gampang dimaafkan kalau zalim kita kepada Allah. Nah ketiga, la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak akan pernah dilepas, tidak akan pernah dibiarkan, Allah kejar terus sampai ke padang mahsyar. Apa itu? Zulmul ibad fima bainahum, kezaliman antara manusia dengan manusia yang lain. Itu tak cukup dengan taubat, tak cukup kita nangis-nangis, ya Allah ampuni saya jahat sama si fulan, saya mengambil hak si fulan, saya zalim sama si fulan. Kata Allah, zalimmu sama dia, minta maafnya ke dia, baru datang kepadaku bertobat. Dan minta maaf itu mohon maaf, artinya kita selesaikan permasalahan itu baru kita minta maaf. Jangan masalahnya belum selesai datang minta maaf, akhirnya gak dimaafin. Saya udah minta maaf tapi dia gak dimaafin, terserah dia lah, yang penting saya udah minta maaf. Ini tidak ada keseriusan. Mestinya kita betul-betul minta maaf, perbaiki, selesaikan permasalahan itu baru datang meminta maaf. Nah, nauzubillah, kalau ada orang zalim di bulan ini, terus yang terzalimi merasa belum mendapatkan haknya, tak bisa dia menuntut haknya, terus dia angkat tangan, ya Allah si fulan zalim sama saya nggak bisa membalas, saya tidak bisa mengambil hak saya. Engkau maha kaya, engkau maha kuasa, ya Allah bikin sengsara dia, timpakan musibah, bencana, malapetaka kepada dia Allah. Itu kalau ada orang yang terzalimi, dia angkat tangan ngadu ke Allah, maka Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doanya meskipun isinya sumpah serapah. Meskipun isinya adalah doa-doa keburukan, Allah ijabah, Allah timpakan kepada orang zalim tadi. Itulah maknanya Rajab Mudhar. Artinya bulan Rajab ini kalau ada orang terzalimi ngadu ke Allah, Allah kabulkan aduannya, meskipun itu isinya mohon maaf sumpah serapah, doa-doa keburukan, bisa dijabah. Hati-hati. Maka kata Rasulullah, iyyakum wa da'watal mazlum, hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi, fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia dan Allah gak ada penghalang, apalagi kalau didoain di bulan Rajab. Tapi ini bukan berarti saya sedang ngajarin, wah kebetulan Ustaz ada orang zalim sama saya, kebetulan masih ada berapa hari lagi saya mau sumpahin tuh orang Ustaz, bisulan kagak sembuh-sembuh. Bukan itu. Maknanya kita nahan diri jangan sampai zalim ke orang. Bukan berarti kita doain orang lain, karena mohon maaf, kebanyakan kita itu ngaku terzalimi. Ustaz si fulan zalim sama saya Ustaz.
Begitu kita tanya, betul Bapak zalim sama Bapak Fulan? Enak aja, dia yang zalim sama saya. Nah, akhirnya yang zalim yang mana nih? Semua merasa terzalimi. Kadang-kadang dia yang minjem ke kita, janjinya dibayar. Begitu kita tagih, galakan dia. Begitu kita datang lagi, kita bentak, dia merasa saya dizalimi. Padahal minjem cuma 1 juta, galak bener. Kita nggak tahu yang mana yang zalim sebenarnya. Hati-hati. Ustaz, memang boleh doain keburukan? Sebenarnya nggak boleh ya. Kalau bisa jangan. Meskipun orang itu jahat ke kita, kalau bisa jangan doain keburukan. Ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Wala tasta'jil lahum. Meskipun doamu mustajab, tapi kalau bisa jangan doain keburukan buat orang yang zalim. Meskipun dia zalim sama kita, kalau bisa jangan, sabar, tahan. Ini nggak bisa Ustaz, berat kezalimannya. Bukan cuma menusuk ke hati, tembus sampai ke empedu. Sakitnya luar biasa Ustaz. Nggak tahan ini, harus saya doain keburukan. Itu kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah nggak suka ada sumpah serapah, doa-doa jelek yang keluar dari lisan seseorang kecuali dari orang yang terzalimi. Dimaklum gitu. Ustaz, saya sih nggak doain keburukan. Benar, dia jahat sama saya, dia zalim sama saya tahan, saya nggak mau doain yang buruk enggak. Ternyata dia dapat musibah Ustaz. Dia ketimpa keburukan. Saya mah nggak doain, bener nggak doain. Dia kena sendiri itu keburukan, dia kena sendiri tulahnya. Begitu saya tahu dia kena keburukan, kena musibah, hati saya senang Ustaz. Saya mah nggak doain, cuma begitu tahu dia dapat musibah, hati saya senang. Bagaimana ini? Kadang-kadang kita begitu Pak ya. Kita nggak doain buruk dia, tapi begitu dia dapat keburukan, mampus. Gitu. Manusiawi. Ini bagaimana, dosa apa enggak? Surat Al-An'am ayat 45. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Orang zalim dibinasakan sampai ke akar-akarnya dan alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau kita bilang alhamdulillah senang apa sedih? Senang. Jadi ada orang zalim kena musibah, hati kita senang, enggak apa-apa ternyata. Masya Allah. Yang penting jangan bilang alhamdulillahnya di depan dia, bisa dilempar pakai lampu kita. Cukup dalam hati aja. Maka ini masih ada bulan Rajab, bulan yang mulia. Tahan kita, jangan sampai berbuat zalim. Kalau ada orang yang kita zalimi lalu dia angkat tangan mohon kepada Allah, nauzubillah, itu bisa dijabah. Mudah-mudahan Allah jaga, lindungi kita dan keluarga kita dari berbagai macam mara bahaya, bencana dan musibah. Allah perkuat keimanan kita dan sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.